Halo Virgo, selamat datang di readingan Fun Reading Jodoh Virgo ya. Ini udah untuk Halo Virgo, selamat datang di Fun Reading Jodoh Virgo. Ini hanyalah Fun Reading sekali lagi untuk memprediksi jodoh kamu ya. Mungkin ini adalah orang yang memang sudah ada di sekeliling kamu, atau jangan-jangan kamu udah nikah sama mereka, bisa aja ya. Jadi karena ini cuman buat seneng-seneng aja, nggak usah terlalu dibaperin, nggak usah terlalu dibawa serius ya. Cek juga readingan untuk zodiak moon, rising, Venus kamu ya. Siapa tahu orang-orang yang aku bacakan ini karakternya ini sudah ada di sekeliling kamu atau sudah datang ya. Oke, ini juga bacaan tidak ada batasan waktu. Di sini ada 5 kartu Lenormand. Wah, Virgo. Orang ini mirip dengan bacaan untuk Leo ya, cuman di sini lebih light itu orangnya. Ini juga orang yang sudah menapaki jalur spiritual gitu ya, sudah belajar spiritual, sudah belajar, beberapa juga punya kekuatan supranatural mungkin ya. Beberapa dari mereka ya ini sudah sudah sangat terhubung dengan diri sejati mereka, orang yang bijak gitu ya, orangnya berkarisma ya, bijak, dan dia leader, dia seorang yang punya bakat untuk memimpin ya, dan setia. Ya, setia. Dia kalau setia ini maksudnya bukan hanya dengan pasangan ya, bukan hanya secara romantis, tapi kesetiaannya dia adalah komitmen dia adalah pada pekerjaannya atau pada apapun yang dia lakukan ya. Dia kalau udah melakukan sesuatu hal, dia akan menyelesaikannya sampai akhir. Jadi komit sekali itu. Dan beberapa di antara mereka memang ya sangat agamis ya, beberapa di antaranya sangat spiritual, taat beragama, suka meditasi. Beberapa di antara mereka juga penyembuh, mungkin healing, coach ya, life coach gitu ya, influencer, mungkin juga orang yang menjadi mentor atau guru ya. Intinya mereka adalah orang yang bisa membawa orang lain gitu ya, memimpin orang lain ya. Dia punya kekuatan untuk memimpin orang lain ya. Kalau kamu ya, dia agak sedikit keras ya, maksudnya tegas. Kalau kamu ketemu sama dia, mungkin beberapa di antara kamu yang kurang bisa mentoleransi, mungkin yang kurang bisa ditoleransi adalah dia orang yang sangat lurus gitu ya. Beberapa di antara mereka nih lurus ya. Maksudnya lurus itu taat peraturan, taat dengan dogma. Nah, ini lain dengan yang si Leo tadi ya. Kalau Leo tadi justru sebaliknya, dia selalu menentang ide orang lain, menentang aturan. Kalau ini justru sebaliknya, dia taat dengan, dia orang yang punya peraturan, bahkan dia punya peraturan sendiri, menegakkan peraturan sendiri gitu ya. Dan dia tidak mau orang melanggar aturannya. Mungkin agak kaku ya, agak tegas ya. Jadi kamu kalau sama orang ini ya, kamu mesti sabar ya, sabar dan bersedia. Beberapa di antaranya malah kamu mesti bersedia untuk dibentuk sama mereka, karena mereka yang akan menjadi leader kamu, mereka yang akan memimpin kamu gitu. Jadi di sini diperlukan toleransi yang tinggi. Kalau nggak toleransinya tinggi, nanti bisa-bisa jadi konflik ya. Tapi dia orang yang ya, sekali lagi, komit ya. Kalau sudah jatuh cinta ya, wow, ini dia. Kalau udah jatuh cinta, dia akan komitmen dengan cintanya. Dia akan berkomitmen dengan cintanya, dan dia akan melindungi dan mementingkan menganggap kamu penting. Kalau kamu dealing sama orang ini ya,
begitu mereka mau serius sama kamu, itu nggak main-main lagi gitu ya, karena mereka bukan jenis orang yang suka bermain-main nih, nggak. Sekali dia udah serius, dia akan, ya kalau dia berani ngomong ya, dan dia akan berkomitmen dengan hubungan ini gitu. Jadi pastikan kamu tidak main-main dengan mereka ya, karena mereka nggak suka orang yang main-main juga gitu ya. Tapi dia juga bukan jenis orang yang gampang untuk ngomong jatuh cinta, ngomong cinta gitu ya. Bukan jenis orang yang gampang jatuh cinta. Dia karena dia punya peraturan ya, dia punya standar dan kayaknya standarnya agak tinggi gitu ya. Kalau kamu tidak bisa memenuhi standarnya ya udah kamu lolos gitu, kamu nggak lolos maksudnya. Kalau kamu tidak bisa memenuhi standar dia, maka dia akan banyak, ya ini kekurangannya ya, mungkin dia akan banyak mengkritik kamu gitu, kurang ini kurang itu, karena ya dia punya standarnya sendiri, dan mungkin dia juga dibesarkan dalam suatu dogma atau suatu aturan atau norma ya. Nah ini yang bisa memicu konflik di antara kamu sama dia ya. Ada norma, nilai, ada dogma yang mungkin ditanamkan dari dia sejak kecil, yang itu nanti akan kamu kayak akan dinilai sama dia, kamu lolos nggak ya, kamu sesuai dengan standarnya dia nggak gitu ya. Tapi kalau begitu kamu sesuai dengan standarnya dia, maksudnya dia udah jatuh cinta banget, dia akan semua peraturan itu ya, semua peraturan yang dibuat itu akan berani dia langgar, lucunya seperti itu ya. Jadi ketika dia udah cinta banget dengan seseorang, dia akan memperjuangkan banget, dan dia berani melanggar peraturan yang tadi sudah ada, bahkan peraturan yang dia buat sendiri. Ini menarik sekali nih ya. Jadi intinya kalau ketika dia udah jatuh cinta, wow, begitu dia udah jatuh cinta nih kayak bisa jadi bucin loh ya. Pertamanya mungkin dia sangat sangat kaku ya, kelihatan kaku itu, tapi begitu udah tunduk sama cinta, wah dia bisa bucin, dia bisa salah satunya bisa terlalu over hiperbola, salah satunya bisa terlalu protektif ya, overprotektif ke kamu gitu ya, tapi dia setia ya, komitmennya bisa diandalkan gitu ya. Wow, ini energinya ya kalau kamu menjadi pasangannya dia ya, kamu tuh kayak dia kayak ini milikku gitu. Kalau kamu udah dia jatuh cinta sama kamu, dia kayak gitu, kayak mengklaim kamu. Jadi ya mungkin dia akan lebih mendominasi kamu ya, dia yang akan mendominasi, dia yang akan ngelit, tadi aku bilang dia akan memimpin kamu ya. Jadi kalau kamu bersedia dibentuk atau dipimpin sama dia ya baik-baik aja, tapi kalau enggak, nah itu yang akan jadi konflik nanti ya. Jadi intinya sebenarnya juga harus ada imbangannya, dia tidak boleh terlalu mengikat atau terlalu membatasi kamu ya. Jadi supaya kalian nyaman, sama-sama nyaman dalam hubungan ini. Oke. Romantis tapi nggak kelihatan di luar ya. Di luar kelihatannya cool aja, tapi bisa jadi bucin juga nih orangnya. Mari kita lihat zodiaknya ya. Oke, kita punya Cancer ya. Ini elemen air ya. Fokus pada rumahmu dan cintamu ya. Ini dia orang yang akan kalau tadi ya aku bilang kalau udah cinta
dia akan sangat berkomitmen ya, komitmen dengan hubungan ini ya. Oke, Cancer ini mungkin salah satu bisa saja zodiak sun-nya dia ya, atau Cancer ini ada di salah satu zodiaknya ya. Kita punya zodiak Moon, Rising, Venus, Jupiter dan sebagainya, North Node, South Node ya, banyak kita punya salah satu, mungkin salah satu ini adalah zodiaknya dia ya. Oke, ada apa lagi? Gemini ya, dan Gemini ya. Gemini di sini kayak bingung memutuskan gitu ya. Oke ya, ada konflik mungkin di dia ya. Dan kalau dia tadi aku bilang begitu dia jatuh cinta ya, bahkan dia akan melanggar peraturannya sendiri gitu ya. Nah, mungkin di sini adalah masa-masa dia bingung apakah akan memilih kamu atau memilih nilai-nilai atau norma-norma atau peraturan yang sebelumnya sudah dia yakini gitu ya. Ya kan? Tapi ketika dia udah cinta banget sama kamu ya, kamu akan menang gitu ya. Dia akan memilih kamu ya. Kalau dia udah cinta banget ya. Intinya adalah apakah kamu sanggup membuat dia cinta luar biasa sama kamu, sangat cinta sama kamu ya. Di sisi lain ya, kalau begitu dia bucin ya, dia akan terlalu, kadang-kadang bisa sangat overprotective sama kamu ya. Oke, ini aja ya, supaya tidak terlalu complicated, karena ini cuma fun reading ya, gak usah diseriusin ya. Jadi kalau kamu bingung sama readingannya, tinggalin aja ya, mungkin memang gak resonate sama kamu. Cek readingan zodiak Moon, Rising, Venus kamu ya. Kalau memang orang-orang seperti ini gak nyangkut ke kamu ya, berarti ini bukan energi kamu yang ketarik. Jadi santai aja ya. Kalau kamu suka readingan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu ya. Thanks for watching, bye bye.